tema yang hari ini kita mau pelajari, manusia itu makhluk penghasil atau pembuat sampah. Betul atau tidak? Binatang itu hampir tidak pernah tidak buat sampah, kecuali tikus, gitu ya. Yang lain tidak. Sadar nggak? Kalau kita manusia ini adalah makhluk penghasil sampah atau pembuat sampah. Renungkan dulu nih, betul atau tidak? Contoh, saya minta 3 contoh. Yang di rumah juga boleh nulis, karena operatornya hari ini Bapak Joe Wahyudi dari Washington DC. Khusus didatangkan. Iya, khusus didatangkan. Nulis ya, sebutkan 3 hal untuk membuktikan bahwa manusia itu penghasil sampah. Ini penting sekali. Ayo, 3 hal. Contoh. Makan. Nah, satu-satu nggak boleh diborong semua. Artisnya kalau sama malah ngomong begitu itu. Ya, waktu kita makan, hampir tidak ada makanan yang kita makan nggak menghasilkan sampah. Betul. Nomor 2, minum. Kalau minum jarang, ya enggak, karena gelasnya bisa kita simpan lagi. Belanja di supermarket. Belanja, betul. Wah, makin banyak belanja yang kita beli, makin banyak sampahnya. Ya. Nomor 3, Barang bekas. barang bekas. Ya. Oh, ya, yang sudah kepake. Betul, baju, sepatu, tas, apalagi. Karena salah semua. Sampah-sampah yang saudara sebutkan tadi itu bisa di-recycle. Tapi ada sampah yang paling berbahaya yang dihasilkan oleh manusia. Di hati. Di hati, bentuknya apa? Hampir betul. Kepahitan. Iya, kepahitan. Apalagi ada yang di rumah cepet jawab. Pak Jo mau bacakan atau Mas Ronaldo juga mau ikut baca. Ada enggak? Kepahitan. Sampah yang keluar dari mulut katanya. Ya, sampai dari mulut. Nicky Brown Ewer. Oh, nggak usah. Ya, tulisannya aja apa itu? Sakit hati. Sakit hati, tadi sudah kepahitan. Iri hati. Iri hati, Kecewa. kecewa. Ayo. Saudara Suka serius. gosip. Suka gosip. Aduh, Tuhan Yesus itu sampah. Oh, ini sampah masa lalu. Sampah, itu yang saya tunggu. Sampah masa lalu. Apalagi iri, sudah tadi. Yang di Zoom, Jo, tolong buka yang chatnya. Serius, dah. Masalah yang sering terjadi dalam hidup manusia. Bukan sakit. Apa? Tidak makan, masak, belanja sudah tadi semua. Oh, sudah semua. Masalah terbesar dalam hidup manusia bukan sakit, bukan gak punya uang, bukan. Tapi sampah-sampah yang kita hasilkan dari segala sesuatu dan sampah-sampah yang dilemparkan orang di hidup kita. Nah, gosip tadi, iri hati tadi, sakit hati tadi. Jadi manusia ini penghasil sampah, bukan yang barang-barang, hasil belanja yang gak kepake, pakaian lama, sepatu. Itu bisa di-recycle, bisa didaur ulang. Betul tidak? Tapi yang paling berbahaya adalah sampah yang kita keluarkan dari hati kita, dan sampah-sampah yang dilempar atau dikirim orang lain ke kita. Sebelum lebih jauh kita bahas ini, saya tambahkan satu lagi, itu tema. Bagi kita di Facebook, Instagram nanti saya tuliskan. Karena itu kita butuh tempat sampah tidak? Perlu lah. Ayo jawab. Begitu kita butuh tempat sampah tidak? Betul. Sangat. Nah, maaf. Sampahnya gembala. Kebanyakan. Gembala itu lagi jadi tempat sampah. Masya Allah. Dengar nggak itu? Lalu ibu gembalanya bagaimana? Oke. Jawab yang jujur. Biasanya siapa
yang paling gampang kita jadikan tempat sampah, pembuangan sampah di hidup kita? Orang Siapa? terdekat kita. Wih, betul sekali. Orang terdekat kita. Ketika Pastor Aldo memberikan saya informasi untuk fellowship sekarang ini, Koden, ini kebanyakan single mom, ibu tunggal. Betul. Karena manusia itu penghasil sampah dan pembuat sampah. Jangan lupa, sampahnya dari mana? Hati. Dari diri sendiri, dan sampah yang dilempar dari luar, dari orang. Nah, saudara jawabnya betul. Siapa tempat sampah yang paling gampang kita jadikan tempat sampah? Jawabannya orang yang paling dekat dengan kita. Terus, karena pertemuan kita hari ini single mom atau ibu tunggal, ini loh yang kita akan belajar. Lalu siapa tempat sampah kita kalau nggak ada suami? Anak-anak. Nah, anak-anak. Ketika saya harus berhadapan dengan banyak anak-anak, kalau saudara ikut saya pergi atau nemanin saya jalan atau tinggal hidup bareng saya, saudara tahu, tiap hari tidak ada anak yang tidak berhubungan dengan saya, walaupun bukan anak kami. Nah, dari anak-anak itu saya belajar kenapa ada anak-anak karakternya begini, karakter begitu, dan macam-macam. Nah, salah satu penyebabnya, ketika seorang mama tidak ada suaminya, maka tempat sampah yang paling gampang ya ke anak-anak. Walaupun kita sadar, ya sebagai mama, saya sebagai orang tua juga sadar, maunya enggak sih buangin sampah ke mereka. Betul tidak? Jujur loh. Ya. Tapi karena enggak ada orang lain, kadang-kadang apa bahasa Indonesia keperucut? Kelepasan. By accident, kelepasan. Ini pintar bahasa Inggris bentar. By accident, keperucut. Nggak disadari. Iya. Saudara, ini loh yang berbahaya dalam hidup kita. Mengapa kita pembuat sampah dan penghasil sampah, lalu tanpa kita sadari sampah-sampah itu kita simpan? Betul? Ya. Kalau dibuang masih lumayan, ada yang disimpan. Ngerti enggak? Ya. Jadi kalau ada di antara kita tidak menemukan tempat sampah, walaupun yang terdekat dengan kita adalah anak-anak kita, kita tahan, nggak usah ngomong kepada mereka. Justru ini juga berbahaya. Kalau masa lalu, kepahitan, hal-hal yang terjadi dulu, itu kita simpan. Berbahaya nggak nyimpan sampah itu? Ya. Dan itu jadi penyakit. Dampaknya, impactnya juga ngeri. Penyakit karena sampah-sampah yang kita tumpuk, kita simpan di hati kita. Tolong jawab pertanyaan ini. Bisa nular nggak ke orang lain? Bisa. Nah, jadi walaupun sampah-sampah itu tidak kita buang, tapi kita simpan untuk diri sendiri, ternyata itu juga berbahaya buat orang lain. Karena penyakit itu menular, sampah itu berbahaya buat itu. Maaf, tolong yang ikuti di rumah juga belajar ini. Pernah nggak suatu hari, walaupun jarang terjadi, kalau sampai terjadi keterlaluan, kita lupa buang sampah yang sudah sebulan. Misalnya, loh, tapi pernah nggak itu ada yang kejadian? Pernah. Kan, itu dia.
Itu keterlaluan. Apalagi itu sampah makanan. Saudara, saya harap ilustrasi ini menyadarkan kita seberbahaya itu sampah yang kita simpan di hidup kita. Sama seperti sampah makanan sudah sebulan. Saya percaya semua kita lupa buang 3 hari aja sudah serumah bau semua. Betul tidak? Tamu yang datang pun akan langsung pulang lagi. Ada apa di rumahmu ini? Nah, saya harap contoh ini, ilustrasi ini menyadarkan kita semua bahwa banyak manusia tidak sadar menumpuk sampah makanan yang sudah bertahun-tahun. Setuju nggak? Ya. Ini loh jahat. Ini yang saya temukan dalam hidup banyak anak-anak. Maka itu makin banyak Tuhan beri saya anak-anak. Saya bisa belajar dari psikologi mereka. Saya bisa belajar dari psikis mereka. Maka itu tolong saudara yang mau hidup seperti Tuhan Yesus, menerima semua orang, memiliki konsep. Kemarin salah satu anak saya yang doktor, dia sekarang ada di Bandung, gabung dengan BRIN, Badan Research ini apa ya? Nasional ya. Pak, dia lulusan S3 doktor fisik dari Jepang. Nah, kemarin dia itu WA saya bacakan Vivi, ya Jo, PT aku. Dia bilang begini, Pak, Papa tahu saya ini sudah dokter, namanya Puput. Iya. Tapi kalau tiap kali, hampir tiap hari saya ngikuti Papa mengajar, saya itu heran. Papa itu gak bisa kehabisan bahan untuk ngajar apa saja. Terus dia tanya, hari ini dia tanya lagi, dan dia menemukan sebuah jawaban. Nah, saya katakan ini rahasia. Mengapa? Ya, termasuk 3 hari lalu saya masih di Atlanta. Salah satu anak saya, suami istri tanya juga, Pak, Papa ini seumur sekian kalau kami perhatikan, daya ingat Papa ini cukup hebat. Nah, saya jawab, karena memori yang Tuhan beri di otak Papa tidak simpan trash. Tahu kata trash? Sampah-sampah itu. Spam, enggak. Saya buangin semua. Jadi 90 sekian persen memori yang Tuhan ciptakan di kepala Papa, di otak Papa, itu hanya menyimpan firman Tuhan. Maka itu memori ini bersih terus. Gampang nggak untuk mengingat itu? Nah, jawaban anak kepada anak saya yang dokter ini, karena tiap hari dalam hidup Papa itu ketemu sekian banyak orang dengan model yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Apa belajar? Kenapa ada orang punya karakter ini? Kenapa ada orang bisa begini? Padahal saya latar belakangnya begitu. Itu jadi bahan saya untuk merenungkan arti hidup ini. Maka itu setiap hari saya tidak tahu berapa banyak orang yang dikirimkan Tuhan kepada saya untuk saya belajar. Kenapa dia bisa begini? Kenapa orang itu bisa begitu? Ini kenapa? Termasuk apa yang kita belajar hari ini. Nah, kalau kita sebagai single mom atau ibu tunggal tidak membuang sampah ke anak-anak kita, berarti kita simpan sampah itu di dalam hidup. Coba renungkan. Makin tua usia kita, berarti makin banyak gak yang sampah yang kita simpan? Belum jawab. Ya. Makin tua usia kita, makin banyak. Maaf, ini cuma ngomong supaya nanti kalau jadi mama mertua nggak begitu. Yang sudah jadi mama mertua, puji Tuhan, yang belum siap-siap.
Mengapa firman mama mertua lebih gampang kita hafal daripada firman Tuhan? Kira-kira betul atau salah? Ya betul enggak? Mengapa firman mama mertua gampang kita ingat daripada firman Tuhan? Karena firman mama mertua diulang-ulangi, diingat-ingat, direnungkan. Saya tanya iya atau tidak? Ya. Maka itu berbahagialah enggak punya mertua. Seharusnya firman Tuhan itu yang kita renungkan. Nah, ini rahasia. Kalau kita bisa menyimpan firman Tuhan seperti manusia umum menyimpan sampah, bedanya apa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Kalau tadi kita menyimpan sampah, hasilnya begini. Nah, kalau kita menyimpan firman Tuhan, ayo hasilnya apa? Luar biasa. Hidup ini sehat, tidurnya nyenyak, makan dikit atau banyak, menurut orang gak enak, tetap enak buat orang yang menyimpan firman. Amin. Dalam segala kondisi, karena firman itu luar biasa. Nah, berapa puluh tahun yang lalu saya itu menanyakan gini. Saya nggak tahu siapa yang pernah berpikir seperti saya berpikir. Gini, Tuhan, zaman Maria hidup itu kan banyak gadis, banyak perawan, betul atau tidak? Mengapa yang dipilih hanya Maria? Pasti Papa punya alasan, betul tidak? Tidak mungkin begini ya. Ini ilustrasi saya sebagai guru sekolah minggu. Ini gitu. Begitu cara Papa milih? Enggak. Pasti ada yang spesial Ya, di betul. hidup Maria. Betul. Dan puji Tuhan, itu ada di Alkitab. Sekarang kita buka Lukas 2:19. Oh, terima kasih Bapak, Engkau pilih Maria karena satu alasan yang hebat ini. Nah, di sini banyak Maria. Ya, Marionya cuma 3. Ngerti nggak maksud saya? Mario pertama Pak Jo Wahyudi dari DC, Mario kedua Pak Aldus Nyaan, pendeta hebat, gembala, orang se-Philadelphia. Karena banyak orang Indonesia yang sudah punya gereja lain-lain, kalau punya masalah carinya ke Pak Aldus, perpulangnya ke tempat lain. Maaf. Betul sekali toh. Nah, itu. Oh, tepuk tangan buat istrinya dong. Coba kalau istrinya nggak seperti Vivi, sudah gini. Iya, sudah gini tiap hari ya. Mau ngomong apa lagi sampai lupa ya? Tunggu, bukan itu. Oh, Mario ketiga saya. Kan ada 3 Mario gitu. Ini Maria semua. Saudara, waktu saya belajar ternyata arti kata Maria itu taat, itu nurut. Maka itu kalau ada cewek nama Maria 2 blek, ganti Mario saja namanya. Kenapa Maria kok dablek? Enggak bisa. Maaf, ada nama Maria enggak di situ? Nggak ada. Untung enggak ada. Nah, ini rahasia. Ayo kita baca Lukas 2:19. 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya Dan merenungkannya. nah, menyimpan segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Firman. Itu ditulis di Alkitab sejak para Majus mengunjungi mereka di kandang di Bethlehem. Sampai berapa kali terjadi. Jadi Maria itu seorang gadis, seorang wanita, seorang ibu yang suka menyimpan segala firman dan merenungkan dalam hati. Karena yang direnungkan firman itu ternyata kata merenung seperti ibu hamil, ibu mengandung. Jadi kalau Maria suka menyimpan firman, maka dia mengandung siapa? Nah itu, mengandung firman. Dan siapa firman yang jadi manusia itu? Yesus. Yesus. Nah,
Siapa saja yang ikut belajar saat ini, sampah yang kita kandung, boleh saya pakai kata yang sama untuk mengerti, jangan nyimpan sampah? Loh, boleh nggak? Kalau begitu, kita mengandung sampah, karena kita tumpuk semua sampah-sampah yang masuk, yang kita simpan dalam hati. Kita mengandung, kita melahirkan apa? Berarti kita apa? Penyakit. Oh iya. Sampah itu penyakit. Penyakit Benar, sampah itu. Betul. Saya ulangi lagi. Namanya manusia sudah kenyang dengan istilah disakiti. Betul atau salah? Betul. Yang namanya manusia sudah kenyang dengan kata disakiti. Nah, lebih kurang ajarnya lagi si kunyuk itu, setan kurang ajar itu. Menyakiti itu dengan banyak cara. Iya. Kalau disakiti dengan fisik, cepat sembuh. Disakiti dengan mulut, lebih susah sembuh. Betul? Disakiti dengan berkelanjutan, lebih susah lagi sembuh. Nah, ternyata makin tua usia kita, makin banyak sakit hati yang terjadi di hidup kita. Sampai suatu kali, ini Maria ini luar biasa. Kira-kira, kalau kita Maria hidup di zaman itu, wajar nggak setelah Maria sadar, kalau aku hamil sebelum nikah, hukumnya apa zaman itu? Dilempari batu, bukan bakpao. Enak kalau lempari batu. Dilempari batu sampai mati. Wajar nggak Maria berkata, aku belum menikah, mati muda aku nanti. Tinggalkan. Pikiran yang kedua, bisa nggak Maria berkata, nanti orang ngomong apa ini tentang aku? Betul? Nah, saudara, catat. Ternyata dua hal itu nggak ada di hidup Maria. Dia nggak peduli mau mati ya mati. Dia nggak peduli orang ngomong apa. Maaf. Mana lebih tersimpan di memori, di pikiran, di hati kita, omongan Tuhan atau omongan orang? Kayak aku. Goblok ini. Loh, betul nggak? Orang paling, kenapa Fik? Enggak. Orang paling bodoh sedunia itu bukan orang yang nggak sekolah. Orang yang memperhatikan orang ngomong. Betul. Itu orang paling bodoh. Kita nggak hidup dari dia, kita nggak dikasih makan dia, tapi kita tanggapi sampai berak-berak. Ya betul loh. Saya pernah ketemu orang mencet-mencet gara omongan orang. Itu goblok itu. Kenapa? Nggak pernah tahu. Kalau orang stres memang larinya ke perut. Nah makanya itu gara-gara omongan orang stres. Ngeri loh. Padahal bukan bakteri, bukan kolera, hanya omongan orang, tapi disimpan. Saudara perhatikan. Karena kita, kenapa? Tidak ada teman Pandio itu di Bondowoso. Oh, Dia ngikut. juga ikut. Oh, gitu. Iya. Salam. Iya, Bondowoso saya Pandio remak. Oke, dengerin. Berapa banyak orang bodoh di sekitar kita? Omongan orang yang lebih jahat lagi, omongan orang bisa jadi novel. Betul tidak? Jadi cerita karena disimpan dari tahun berapa? Jadi berseri. Maka itu firman Tuhan hilang semua. Iya, betul. Tidak ada tempat. Coba bayangkan kalau firman Tuhan kita simpan jadi novel. Berapa banyak orang diberkati. Amin. Jadi hari ini ayo kita ambil keputusan. Saya tutup mata aja. Apalagi para perempuan.
Oh, enggak amin. Ya, maaf, jujur. Mana makhluk siapa yang lebih nyimpan sesuatu di hati? Makhluk laki atau makhluk perempuan? Maaf, saya cuma ngomong ini, jangan tersinggung. Wah. Tuhan jujur semua, berkati yang jujur ini. Saya nggak tahu yang di rumah jujur atau tidak. Mengapa makhluk perempuan? Karena secara fakta. Ayo jawab. Maria atau Mario yang lebih punya banyak lemari? Ayo jawab dong. Ayo, Maria atau Mario yang lebih punya banyak lemari? Maria. Puji Tuhan, jujur juga. Maka itu para suami kalau nyari hal kecil, peniti, karet, tanya istrinya pasti. Betul nggak gitu? Karena perempuan itu lemarinya banyak sekali. Betapa indahnya hidup ini. Kalau almari hati kita simpan firman. Lemari pertama 7 tingkat, angka 7 rak, jadi 7 rak 3 pintu lagi, jadi 21 susun. Ya, memang begitu toh. Vivi enggak? Cuma 17. Enggak percaya kapan kecil. Sudah jangan tanya, lemarimu berapa? Nah itu udah basement lihat tuh. Nah begitu banyak almari yang kita punya dalam hidup. Maka itu sampah tahun 74 masih ada. Kok buset? Lu iya tak? Lu betul enggak? Kalau kita ngalami apa di 74, makanya sampah 78 masih ada. Sampah 83 masih ada. Sampah 89, sampah 91, sampah 97. Saudara, itulah manusia. Sebetulnya ini sumber penyakit buat manusia. Karena terlalu banyak sampah yang di sini. Ayo semua kita mulai hari ini belajar seperti Maria. Yang disimpan dalam hatinya hanya firman. Enggak ada yang lain. Wih, kalau itu ada di hidup kita, dahsyat itu. Kita lanjut. Kita buka Lukas 1 ayat 38. Enak sekali perkataan Maria setelah dia mendengar penjelasan Gabriel. Kan Gabriel memberitahu, "Hei Maria, engkau yang diperkenan, you find favor. Kamu akan punya anak, kamu akan hamil, kamu begini." Terus Maria ngomong, "Hah? Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami." Nanti begini dijelaskan. Lihat ayat 38. Apa? Jawab Maria. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini luar biasa. Setelah Maria mendengar penjelasan Gabriel, begini begitu kamu akan hamil. Lalu jawabnya, karena aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saya tanya, kalau cuma baca gitu enteng nggak perkataan ini? Sangat enteng. Tapi kalau dijalani, risikonya mati. Dan kalau nggak mati, ya diomongin orang. Perhatikan jawaban Maria. Maka itu semua perempuan secara khusus dan semua kita laki-laki juga belajar untuk berani berkata seperti Maria. Jadilah padaku, terus ayo. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan. Jujur enggak? Tadi sudah jujur semua lu jawab. Banyak di antara kita jadi sesuatu karena orang ngomong.
Ya atau tidak? Ya. Orang ngomong begini dilateni, orang ngomong begitu dituruti. Ya capek lah, sehari berapa orang yang ngomong. Terus mau jadi apa hidup ini? Maka itu kalau hari ini saudara berkeputusan seperti Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Yakin kalau saudara dan saya berkeputusan, Tuhan, jadilah padaku apa yang kau katakan. Itulah firman-Nya. Hidup ini jadi apa? Loh, hidup ini jadi apa? Luar biasa. Maka itu yang masih suka menyimpan omongan orang bertobat, itu sampah-sampah yang paling jahat dalam hidup. 90 sekian persen. Ini saya pakai bahasa Surabaya, logat Surabaya. 90 sekian persen orang ngomong itu cuma asal jeplak cangkemnya. Ya enggak Surabaya sulit. Asal mangap, asal buka mulut saja. Lo betul enggak? Orang ngomong kok, biarin terserah dia. Tapi betapa bodohnya kita, omongan orang kita jadikan seperti firman. Tapi firman Tuhan kita enggak simpan, sebab kita nyimpan omongan orang. Ini sampah-sampah yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri sekarang. Omongan siapa yang kita simpan? Karena kata-kata orang itu pasti menciptakan sesuatu seperti yang dikatakan. Betul atau tidak? Ya. Maka itu ada istilah bullying. Ya, bully. Ya, itu jahat omongan orang itu. Satu kata pendek saja itu sudah melukai hati orang itu. Maka itu hati. Ayo kita buat semua dalam hidup ini mulai hari ini berkeputusan. Jadikan firman Tuhan, kalau saya pakai istilah negatif, seperti sampah yang kita pernah simpan. Jadikan firman itu kita simpan di hidup kita. Hidup ini akan luar biasa. Amin. Karena inilah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ayo kita baca ayat ini. Bapa, tolong kami. Mulai hari ini kami gak mau jadi orang bodoh yang menyimpan sampah, menyimpan kata orang. Kami membuang semua itu mulai hari ini dalam nama Yesus. Ayo kita bersihkan lemari-lemari hati kita. Setuju? Ya. Dari sampah-sampah itu gak ada gunanya. Udah, ayo kita baca. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah Stop. firman. Yang semangat lah bacanya. Baru makan nasi, itu nasi goreng kalau siapa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Maaf yang di rumah. Tadi saya lihat nasi goreng sosis. Kami nggak makan karena baru makan. Kelihatannya sih enak sih nggak tahu. Siapa yang buat? Ibu Wendy. Waduh. Wendy. Jadi bumbu mana? Bumbu Sumatera atau bumbu Jawa? Oke, ulangi. Yang semangat. Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Saya ingin setiap kita termasuk yang di rumah, tolong berikan saya kalimat lain pada mulanya. Itu artinya apa? Inggrisnya itu begini. Pada mulanya. Ayo, kalimat lain itu apa? Pada mulanya. Ayo, ini keren sekali kalau kita mengerti. Diawalin. Diawalin. Betul. Coba yang lebih gampang. Yang pertama, apalagi pada mulanya, awalnya. Satu lagi. Surabaya. Apa? Surabaya Iya. asli ini. Asli ini. Ayo, satu lagi. Pada mulanya. Ayo. Awalnya. Awalnya. Oke. Saudara, ternyata segala sesuatu itu permulaannya, awalnya itu ternyata perkataan. Firman dan perkataan. Ya. Pernah nggak saudara menyadari
ada orang membunuh seseorang diawali karena kata orang. Bisa nggak itu terjadi? Ya. Maka itu firman ini dahsyat. Ternyata segala sesuatu yang mulai apa-apa dalam hidup kita itu omongan, itu perkataan. Ya, kalau kita pakai Tuhan ya firman. Iya benar ya. Iya loh, salah. Orang jatuh cinta, kan pasti dia ngomong, jangan-jangan itu loh jodohmu. Lihat, kalau ditanggapi ya bisa juga. Ada orang mencuri karena dia ngomong, kita di rumah kosong. Loh, betul enggak? Apa saja. Maka itu ayat ini luar biasa. Pada mulanya, saya nggak mau pakai kata firman supaya nggak jurus hanya karena Tuhan. Pokoknya segala sesuatu itu ternyata dimulai dengan kata-kata. Kenapa orang bisa tersinggung? Karena omongan orang. Kenapa orang bisa sakit hati? Karena omongan orang. Kenapa sahabat jadi musuh? Karena dia ngomong salah. Kenapa suami istri jadi cemburuan? Karena ada yang ngomong. Nah, karena dia mulut nganggur. Betul ya. Pada mulanya adalah firman. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menolong saya. Saya itu memulai segala sesuatu. Saya akan tunggu Tuhan bicara apa kepada saya. Pada mulanya adalah firman. Saya percaya waktu Pastor Aldo sebelum sampai ke Amerika atau ke Philadelphia, pasti Tuhan ngomong sesuatu dulu, bukan? Nah, waktu ketemu Vivi, Tuhan ngomong apa? Semua itu ternyata karena perkataan. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau kita mulai apa-apa selalu dengan firman. Maria begitu. Maka itu dia simpan segala yang dia dengar, yaitu firman Tuhan. Dan karena dia merenungkan itu. Kalau saya buktikan balik, kenapa sampai ada orang bisa benci seseorang padahal nggak kenal? Saya beri contoh. Wajar atau tidak? Misalnya, bukan kata teman-teman. Misalnya, dengar ya, saudara bersahabat baik dengan si A, misalnya, ya baik. Tiba-tiba suatu hari si A sahabat saudara itu cerita bahwa dia ditipu oleh seseorang. Ya, orangnya itu begini begitu. Saudara nggak kenal dengan yang menipu sahabat saudara ini si A. Ya, orang itu sudah nggak kenal. Cuma si A ini cerita. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi dengan diri saudara ketika suatu hari tanpa sengaja saudara ketemu orang yang nipu sahabat saudara itu? Apa yang terjadi di hati kita? Benci. Ikut kesel. Ikut kesel, benci, marah. Dengar pertanyaannya, kenal nggak? Enggak. Kita tertipu dengan dia nggak? Enggak. Ini loh kejahatan. Betul, ini kejahatan. Kita nggak kenal orang itu, tapi kita bisa ikut benci. Nah ini saya bilang itu orang paling goblok. Gobloknya di mana? Maaf ya, saya kalau ngomong goblok jangan ada yang tersinggung. Terus orang nggak goblok ya sudah kok saya dengar. Betul nggak? Ada orang yang protes. Loh, kalau memang kamu nggak goblok ya kok saya marah. Saya ngomongin apa dong? Tapi kalau kamu marah, jangan goblok. Gampang bukan? Ya sudah. Dengar, saya punya ilustrasi. Lebih enak diwarisi duitnya atau diwarisi sakit hatinya? Duitnya dong. Nah ya itu. Ini gobloknya. Kenapa kita diwariskan pahit hatinya ke kita? Betul? Dan berarti kita Goblok. ya sudah. Ya sudah.
Loh serius, ini hal kecil dalam hidup kita. Pada mulanya adalah firman. Jadi ternyata bukan cuma firman Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu, tapi omongan orang pun bisa menciptakan segala sesuatu. Wih, hebat sekali. Lanjut, belum selesai. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Lalu, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan yang berfirman. Betul? Ayat 2. Baca. Yohanes 1 ayat 2. 1, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Stop dulu. Saudara mengerti enggak? Kalau dikatakan pada mulanya, firman itu bersama dengan Tuhan. Boleh enggak kita pakai logika? Berarti suatu saat firman itu enggak bersama dengan Tuhan. Lo ngerti enggak maksud saya? Kalau dikatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, yang kita mau pelajari, kalau ada kalimat pada mulanya bersama dengan Tuhan firman itu, berarti ada waktunya firman terpisah nggak dengan Tuhan? Nah, begini rasanya. Kalau ada orang ngomong sesuatu, berarti omongan orang itu bersama orang yang ngomong. Iya. Apa yang terjadi kalau omongan orang itu kita terima? Berarti omongan orang itu bersama orang itu atau tidak? Nah, lo ngerti maksud ayat ini? Lo ngerti enggak? Iya. Maka itu kalau firman itu, kalau kata-kata itu adalah kata-katanya Tuhan, dan setelah kita menerima kata-katanya Tuhan, kata-kata itu nggak bersama Tuhan lagi, tapi pindah bersama kita. Nah, yang goblok ini, orang ngomong gini-gini gitu, orang yang pergi, kata-katanya ketinggalan di hati kita. Terus kita olah, kita renungkan, kita pikirin. Nah, ini gobloknya di sini. Setuju? Banyak nggak orang seperti ini? Dia itu berubah. Ya jangan mau mulai hari ini, kok semua orang seperti itu. Tapi fakta. Maka itu setelah kita mengerti kebenaran ini, jangan goblok lagi. Amin. Orang yang ngomong jelek suruh bawa pergi kata-katanya juga. Jangan diwariskan ke kita, goblok. Kata rugi, saudara. Maka itu lebih baik kita menyimpan firman. Biar pada mulanya firman itu bersama Tuhan. Karena setelah firman itu kita terima, maka firman itu bersama kita yang menyimpan firman itu. Sama seperti orang goblok menyimpan kata-kata orang, dan jadilah gobloknya itu. Maka kalau kita menyimpan firman Tuhan, jadilah pandainya kita seperti Tuhan. Ya, betul. Amin. Hidup ini jadi sejahtera, hidup ini gampang tidur, tapi jangan keseringan tidur, awas. Hidup ini jadi enak, jadi ringan, jadi bahagia. Lo kok nggak amin? Amin. Oke, saya buktikan. Omongan orang itu berat atau ringan? Ini pertanyaan aneh. Omongan orang itu berat atau ringan? Berat. Betul sekali. Kenapa berat? Nah, begitu kita terima omongan orang, jadi beban loh di hidup kita. Itu bisa berhari-hari. Kenapa dia kok gitu ya? Kok dia bisa ngomong gitu ya? Kenapa ya? Kenapa? Yang tadinya waktu ngomong cuma 50 gram beratnya misalnya, setelah sebulan jadi 50 kilo. Loh, betul nggak? Karena omongan yang 50 gram itu berkembang terus. Betul loh. Iya nggak? Makin tambah. Bayangkan kalau setahun, kalau 2 tahun, bongkok, nanggung beban itu. Maka itu ayo jujur hari ini. Saudara nyimpen omongan orang tahun berapa? Nah itu tahun berapa kita seperti ingat? Buang semuanya.
Orangnya pun sudah mati lama. Aduh. Let it go enak gampang. Maka itu ini bahaya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan. Karena suatu hari firman itu nggak bersama dengan Tuhan. Karena firman itu di mana? Pindah ke kita. Dan itu yang dialami oleh Maria. Dia menyimpan segala firman itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 3, Yohanes 1. Ayat 3. Ayo. Semuanya yang bakal kita baca. Yohanes 1 ayat 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, stop dulu. Dianya itu adalah firman yang dari ayat 1 kita temukan. Ayat 3 ketemu Yohanes 1. Segala sesuatu dijadikan oleh perkataan. Ternyata betul. Orang yang tadinya sehat, ya, ini contoh. Kemarin salah seorang anak saya, tiba-tiba sebulan yang lalu, tiba-tiba muncul darah dari hidungnya. Wah, dia kaget, saya juga kaget, banyak sekali. Terus dia ke dokter. Nah, dokter cuma ngomong kalimat pendek. Maaf, kemungkinan ini tumor. Wih, stres dia. Sudah stres itu ditambah dia baca di Google lagi. Itu saya marah, kamu itu bukan dokter. Nah, terus dokter kasih obat sebulan. Nah, tanggal 1 Juni kemarin akan diperiksa setelah 1 bulan efeknya. Ya ampun, menunggu tanggal 1 itu dia turun berat badan sampai 8 kilo. Karena stres. Karena cuma kalimat pendek tadi, jangan-jangan tumor. Aduh, ngomong dokter. Iya, Tapi belum diperiksa ya? belum, cuma ngomong saja. Jadi dia tambahin lagi, baca Google lagi. Aduh, tanda-tanda yang begini. Nah, selama menunggu itu, ya nggak, walaupun nggak tiap hari, tapi berapa kali darah kuat. Wah, gimana Pak? Sudah. Sampai dia bilang, kalau aku mati gimana? Cengkir tak kubur. Terus gimana? Terus sampai capek juga. Apa yang diberikan ya? Iya, mau diapain lagi ya? Iya, benar. Nggak tahu ngikutin dia, saya nggak tahu. Saudara, tanggal 1 saya cek. Aduh Pak, aku mesti ke rumah sakit. Harus nginap semalam karena direkam. Semua, ya, direkam. Gimana? Sudah kamu berangkat. Aduh, sampai. Jadi tanggal 2 selesai, tanggal 3 itu hasil. Nah, hebatnya lagi pas tanggal 3 kemarin itu ulang tahun dia. Waduh, sudah saya marah-marah betul. Sudah nggak usah takut. Kamu sudah macam-macam lagi. Aduh. Udah. Begitu kemarin tanggal 3, dokter bilang, masuk ke kamar praktek. Pak, nggak usah tegang wajahnya. Itu ketakutan ya, dokter bilang gitu. Ternyata hasilnya bersih, bukan tumor. Ya sudah. Makanya itu loh, kata-kata menciptakan sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh kata-kata. Jadi ada orang sampai stres hanya gara-gara kata-kata orang. Rugi loh menanggapi kata-kata orang itu. Maka itu hari ini berbahagialah setiap kita kalau kita mengizinkan kata-kata Tuhan menciptakan segala sesuatu di hidup kita. Amen. Dan firman itu luar biasa. Jadi mulai hari ini jangan ada yang goblok. Oke, saya beri ilustrasi ini ya. Kalau suatu hari saudara lagi tunggu seseorang atau tunggu bus, ya, atau tunggu tren, tunggu apapun yang tunggulah, berdiri di satu tempat, saudara lihat kiri kanan sambil, ada orang lewat, saudara nggak kenal. Ya ampun, tiba-tiba orangnya nolai ngomong, anjing lu, marah nggak? Ya saya tanya, marah nggak? Iyalah. Bukan anjing kok marah? Ya ini ketahuan ini. Loh. Iya. Kan orang ya, bukan Loh, coba jujur,
Anjingnya pun dikatain anjing lu, apa reaksinya? Mengos. Makanya. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong anjing lu tanya, yang mana? Nah itu banyak yang kita di sini. Ngapain perhatiin omongan orang? Nggak ngefek. Oh, ya udah puji Tuhan lo nggak ngefek. Ya silakan. Karena ini loh hal-hal sepele dalam hidup kita. Ternyata kita betul-betul goblok loh. Maaf. Betul? Ayo hari ini izinkan ayo perkataan Tuhan saja. Biar firman itu berdiam dengan limpah dalam hidup kita. Amen. Ayat berapa ya? Efesus atau Filipi atau Kolose? Dikatakan biarlah perkataan Kristus diam di antara kamu dan limpahnya. Itu Efesus nih. Tolong bantu saya lupa ayatnya. Filipi, Efesus atau Kolose? Biarlah perkataan Kristus itu diam dengan limpahnya di antara kamu dan kamu dipenuhi dengan puji-pujian ucapan syukur. Biarlah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu. Ayo, ayat terakhir. Maka kalau firman Tuhan Yesus melimpah di hidup kita, wah hidup ini. Kolose 3:16 itu. Ada Kolose 3:16. Ya, 3:16. Oke, silakan. Kolose 3:16. Semuanya cari dulu, lalu baca. Kolose 3 ayat 16. Saudara, kalau hidup seperti ini, nggak punya duit pun sukacita. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau firman Tuhan berdiam dengan limpahnya dalam hidup kita, nggak ada apa-apa pun, tetap syukur dan penuh dengan damai. Udah, kita baca 1 Kolose 3:16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hebat. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan seterusnya. Daripada kita ngumpulin orang ngomong, setuju? Jangan buat sampah di hidup kita. Dan buanglah sampah, seperti banyak istilah, buanglah sampah pada tempatnya. Di mana tempat sampah? Di WC. Buang. Omongan orang nggak usah dikunyah, telan nanti buang ke belakang. Ada yang lagi. Kalau omongan orang dikunyah, nyam, itu rugi besar. Mau berubah mulai hari ini dalam hidup kita? Amin. Jangan buang sampah di salah tempat, ya. Tapi tempatnya sudah disediakan. Lemparkan kepada Tuhan, bukan ke Pak Aldo Awas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Maria harus Maria, jangan jadi Mario. Ayo. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri yuk.